Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di kelas kali ini. Sebelum belajar pada pagi hari ini atau masuk ke materi, kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, kali ini Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Rahmat, Dian, Cika. Oke, kalau hadir semua, kali ini kita akan masuk ke dalam materinya. Pada kali ini, kita akan belajar tema 9, yaitu sungguh kayanya negeriku. Dengan materi sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu adalah siswa mampu mengetahui pengertian sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui pemanfaatan sumber daya alam. Baik, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui apa itu sumber daya alam? Ya, kalau yang belum mengetahui, kali ini Bapak akan menjelaskannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup atau manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua berdasarkan materinya, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sampai di sini sudah ada yang paham? Atau ada yang belum mengerti tentang apa itu sumber daya alam? Oke, kalau sudah mengerti semua, kali ini Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Tadi jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan materinya dibagi menjadi dua, yaitu hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga dengan sumber daya alam biotik yang berupa makhluk hidup yang terdiri antara tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tanaman berumur pendek dan tanaman berumur panjang. Contoh tanaman berumur pendek yaitu adalah padi, jagung, kacang, melon, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh dari tanaman berumur panjang yaitu adalah randu, kapas, jati, dan kelapa yang dapat dimanfaatkan hasilnya setelah berumur 5-10 tahun. Selanjutnya, hewan. Hewan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Contoh dari hewan ternak yang dapat dipelihara dan dibudidayakan oleh manusia adalah ayam, sapi, kerbau, burung puyuh, dan lain sebagainya. Kemudian hewan liar, contohnya yaitu adalah rusa, banteng, burung, ikan laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari sumber daya alam hayati, yaitu ada hewan, di sini ada kuda, ada domba, ada sapi, dan lain sebagainya. Di sini ada pohon pisang dan buahnya. Kemudian di sini ada sayur-sayuran,
dan ada berbagai macam tanaman. Selanjutnya, kali ini kita masuk ke sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau disebut juga dengan sumber daya alam abiotik, yaitu berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Tanah adalah sumber daya tanah di sekitar kita berupa tanah gambut, tanah liat, tanah berpasir, tanah berbatu, tanah padas, dan tanah-tanah yang lainnya. Yang kedua adalah air. Di negara kita ini adalah merupakan negara maritim. Maka dari itu, negara kita lebih banyak perairan daripada daratan. Yang ketiga adalah barang tambang. Barang tambang adalah sumber daya alam yang ada di perut bumi. Persediaannya terbatas dan tidak dapat disediakan kembali. Contoh sumber daya alam non-hayati ini masih banyak ya, tetapi Bapak hanya mengambil 3 contoh saja. Ini adalah merupakan salah satu contoh dari sumber daya alam non-hayati. Di situ ada kincir angin, ada air, ada tanah, dan ada hasil tambang. Selanjutnya, sampai di sini Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, siapa? Oke. Jadi, yang dimaksud dari sumber daya alam non-hayati yaitu adalah sumber daya alam yang berupa makhluk atau benda-benda mati. Sampai di sini mengerti jawaban dari Bapak? Oke. Kalau belum dipahami, kalian bisa menanyakan kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah C. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam hayati, yaitu tumbuh-tumbuhan. Hutan menjadi bagi rumah berbagai jenis pohon. Ada pohon jati, pohon pinus, pohon damar, pohon mahoni, dan pohon cendana. Hutan juga yaitu dapat menjaga keseimbangan alam sehingga manusia bisa hidup dengan nyaman. Hutan menyimpan banyak air, menjaga keseimbangan air, dan menghasilkan oksigen. Di dalam hutan tersebut terdapat berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu adalah hewan. Hewan ternak dikembangbiakan di peternakan sebagai sumber pangan. Contohnya yaitu adalah ayam, sapi, kerbau, kambing, dan ikan atau yang lain sebagainya. Berbagai hasil olahan hewan, contohnya seperti sapi menghasilkan susu, terus ayam menghasilkan telur, lebah menghasilkan madu, dan hewan menghasilkan pupuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu adalah pemanfaatan sumber daya alam non-hayati, yaitu ada air. Air merupakan salah satu elemen terpenting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Karena air ini berfungsi sebagai aspek terpenting bagi kehidupan, yaitu seperti kita minum, mencuci, pengairan sawah, dan pembangkit listrik tenaga air, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanah. Tanah merupakan media yang paling mudah untuk bercocok
ditanam. Apalagi jika tanah tersebut sangat subur, maka tumbuh-tumbuhan yang ditanam bisa tumbuh menjadi subur juga. Sehingga dengan memanfaatkan tanah, manusia bisa menanam padi ataupun yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahan tambang. Bahan tambang ini masuk ke dalam sumber daya alam non-hayati yang tidak bisa diperbaharui. Alasannya, bahan-bahan tersebut terbentuk secara alamiah atau secara alami selama berjutaan atau berpuluh-puluh tahun. Contohnya adalah emas, tembaga, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti dan sudah memahami materi yang telah Bapak jelaskan? Ya, baik. Kalau sudah mengerti, kali ini Bapak akan memberikan kalian tugas yang terdiri dari 5 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, sebutkan 2 jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, sebutkan contoh dari sumber daya alam hayati. Yang keempat, sebutkan contoh dari sumber daya alam non-hayati. Dan yang kelima, sebutkan 2 contoh dari pemanfaatan sumber daya alam hayati. Selamat mengerjakan dan Bapak tunggu apabila sudah ada yang selesai, harap dikumpulkan di meja Bapak. Dan nanti kita akan mengoreksinya bersama-sama. Oke, kalau sudah selesai, nanti kita akan mengoreksinya pada esok hari ketika kita masuk pembelajaran di awal pagi hari. Kali ini Bapak akan memberikan kalian sebuah pekerjaan rumah atau PR. Sekarang PR-nya adalah kerjakan soal pada halaman 81 sampai 82 di buku tematik 9 kalian, yaitu Sungguh Kayanya Negeriku. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Bapak akan mempersilakan kalian bertanya apakah kalian sudah mengerti dan atau belum mengerti dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Gimana? Ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, kalau kalian sudah memahami dan sudah mengerti materi yang telah Bapak jelaskan tadi, kali ini Bapak akan menjelaskan kembali secara singkat saja supaya kalian bisa memahaminya kembali. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam dan memiliki nilai guna bagi makhluk hidup. Kemudian, jenis sumber daya alam dibedakan menjadi 2 berdasarkan materinya, yaitu adalah sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh dari sumber daya alam hayati adalah tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian contoh dari sumber daya alam non-hayati yaitu adalah air, tanah, dan barang tambang. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati, yaitu adalah berupa tumbuh-tumbuhan seperti hutan bisa menghasilkan oksigen, bisa menjaga keseimbangan makhluk hidup. Terus contoh dari sumber daya alam atau pemanfaatannya dari sumber daya alam non-hayati, yaitu adalah seperti tanah, ya. Apabila kita menanam padi di suatu tanah yang subur, maka dari itu kita bisa menghasilkan padi yang bagus. Kemudian air juga. Air adalah sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Seperti bisa minum, bisa mencuci, dan bisa lain sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini materi yang Bapak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kali ini pembacaan doa akan ditutup oleh siapa?
wakil ketua kelas yang akan memimpin doanya. Ayo, silakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.